Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Hidayah, jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Wali Songo Semarang. Dalam video kali ini yaitu kegiatan PPL kolaborasi minggu ke-6 di SMP Negeri 16 Semarang tentang manajemen sarana dan prasarana. Pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen penting yang saling berhubungan. Salah satunya adalah komponen sarana dan prasarana. Tanpa sarana dan prasarana pendidikan, proses pendidikan akan mengalami kesulitan yang sangat serius, bahkan bisa menggagalkan pendidikan. Oleh karena itu, sarana dan prasarana mesti dikelola dengan tata kelola yang baik agar dapat berkembang secara dinamis dan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Keberhasilan program pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sekolah dan oleh optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatannya. Sarana pendidikan merupakan semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran. Contohnya seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, dan lain sebagainya. Manajemen sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Manajemen sarana dan prasarana dibutuhkan untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar. Manajemen sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai kegiatan menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pendayagunaan, pemeliharaan, penginventarisasian, dan penghapusan, serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah, serta tepat guna dan tepat sasaran. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan adalah sebagai suatu proses memikirkan dan menetapkan program pengadaan fasilitas sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun prasarana pendidikan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Keefektifan suatu perencanaan sarana dan prasarana sekolah dapat dinilai atau dilihat dari seberapa jauh pengadaannya itu dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah dalam bentuk periode tertentu. Yang kedua yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana pada dasarnya merupakan usaha merealisasikan rencana pengadaan sarana dan prasarana yang telah disusun sebelumnya. Setiap usaha untuk mengadakan sarana dan prasarana tidak dapat dilakukan sendiri oleh kepala sekolah ataupun bendahara. Usaha pengadaan harus dilakukan bersama yang akan memungkinkan pelaksanaannya lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu penyaluran sarana dan prasarana pendidikan. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan sarana, prasarana, dan tanggung jawab pengelolaannya dari instansi yang satu kepada instansi yang lain. Dalam batasan ini, ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak sumber, yakni dari mana sarana dan prasarana berasal untuk disalurkan. Yang kedua yaitu pihak penerima, yaitu kepada siapa pengiriman sarana dan prasarana ditujukan.
Yang selanjutnya yaitu inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu aktivitas dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah adalah mencatat semua sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis. Yang selanjutnya yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Pemeliharaan merupakan suatu kegiatan dengan pengadaan biaya yang termasuk dalam keseluruhan anggaran persekolahan dan diperuntukkan bagi kelangsungan bangunan dan perlengkapan serta perabot sekolah, termasuk penyediaan biaya bagi kepentingan perbaikan dan pemugaran serta penggantian. Program pemeliharaan memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja, memperpanjang usia pakai, menurunkan biaya perbaikan, dan penetapan biaya efektif pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, melestarikan kerapian dan keindahan, serta menghindarkan dari kehilangan atau setidaknya meminimalisasi kehilangan. Ini adalah kegiatan yang kami lakukan di SMP Negeri 16 Semarang sebagai bentuk implementasi pemeliharaan sarana dan prasarana. Kegiatannya berupa membersihkan lab komputer dan mengecek semua komputer sekolah apakah berfungsi secara baik atau tidak. Kegiatan ini dilakukan untuk menyiapkan proses pembelajaran tatap muka yang akan dilakukan di SMP Negeri 16 Semarang dengan menerapkan protokol kesehatan. Manajemen sarana dan prasarana selanjutnya yaitu penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Semua alat-alat dan perlengkapan harus disimpan di tempat yang bebas dari faktor-faktor perusak, seperti panas, lembab, serangga, dan sebagainya. Semua penyimpanan harus diadministrasikan menurut ketentuan bahwa persediaan lama harus lebih dulu dipergunakan. Kemudian, harus diadakan inventaris secara berkala, serta tanggung jawab untuk pelaksanaan yang tepat dan tiap-tiap penyimpanan harus dirumuskan secara terperinci dan dipahami secara jelas oleh semua pihak yang berkepentingan. Yang terakhir yaitu penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Penghapusan merupakan kegiatan meniadakan barang-barang milik lembaga dari daftar inventaris dengan cara yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan diadakannya penghapusan ialah untuk mencegah atau membatasi kerugian yang lebih besar sebagai akibat pengeluaran dana untuk pemeliharaan atau perbaikan perlengkapan yang rusak, mencegah terjadinya pemborosan biaya pengamanan perlengkapan yang tidak berguna lagi, membebaskan lembaga dari tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan, serta meringankan beban inventarisasi. Ini merupakan contoh dari penghapusan sarana dan prasarana di SMP Negeri 16 Semarang, berupa kursi dan meja siswa yang sudah rusak. Standar sarana dan prasarana telah diatur melalui Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007. Oleh sebab itu, sekolah berusaha menyediakan sarana dan prasarana yang standar sehingga memungkinkan ketercapaiannya tujuan pendidikan secara optimal. Sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 16 Semarang. Yang pertama yaitu ruang kelas. Ini merupakan kondisi ruang kelas yang ada di SMP Negeri 16 Semarang. Sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang dibutuhkan. Kemudian ada perpustakaan, laboratorium IPA, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, ruang keterampilan, ruang media, ruang BK, musola, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang OKS, ruang tata usaha, ruang fitness, ruang OSIS, ruang pramuka, ruang koperasi,
WC kepala sekolah, kamar mandi guru, kamar mandi peserta didik, studio musik, aula, gedung olahraga, gudang olahraga, gudang, lapangan olahraga, tempat parkir, greenhouse, taman sekolah, ruang satpam, ruang kurikulum, kantin sekolah, rumah penjaga sekolah, rumah penjaga, dan ruang riset. Demikian penjelasan tentang manajemen sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 16 Semarang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.